Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Benar-benar. Mohon maaf lahir dan batin. Iya, sedikit saya mau perkenalan diri aja. Mungkin terlalu berlebihan juga tadi itu Mas Ari itu ya. Kayaknya saya bukan ahli dan expert lah kayaknya. Berpengalaman ya, tapi ya belum ahlinya lah Mas Ari. Tapi saya akhirnya tertarik karena judulnya nih sharing session nih, makanya tertarik nih. Kalau disuruh ngasih ilmu, suruh ngasih pelajaran, wah bingung saya. Kalau sharing kan saya kan harus berbagi pengalaman ya. Cocok lah ya. Gitu ya. Sedikit background saya. Saya memang lama di perbankan semenjak tahun 2017. 2007 sampai di 2019. 2018, sorry. Hanya 11 tahun sih di perbankan. Sempat di Bank Penin, sempat di BRI, sempat di Bank Sinarmas, dan di 2018 sampai 2019 saya sempat dipercaya oleh salah satu WNA kita untuk main di peer-to-peer lending, tapi waktu itu saya baru belajar, jadi sambil bagaimana mengelola fintech dengan pengalaman perbankan saya gitu. Kemudian berjalannya waktu saya bergabung dengan Akseleran sampai dengan saat ini. Kurang lebih begitu, mungkin bisa next. Iya, cara kerja fintech. Tapi sebelum saya jelaskan mengenai cara kerja fintech, mungkin kita definisikan dulu ini fintech. Fintech itu sebenarnya dari dua kata, financial dan teknologi sebetulnya. Nanti masuk lagi kepada peer-to-peer lending. Jadi banyak ini ceritanya hanya menggabung-gabungkan beberapa industri jadi satu, namanya fintech peer-to-peer lending. Financial teknologi. Jadi yang satu teknologi, berbasis teknologi, yang satu financial. Jadi kalau kita bicara fintech-nya aja secara global, sebenarnya ini banyak. Tadi yang disebut oleh Pak Sumardi sama Mas Ari tadi sempat menyinggung soal e-wallet ya. E-wallet tadi ya, yang belum lama ada presentasinya. Nah, itu juga sebetulnya salah satu dari dunia fintech. Jadi fintech itu layanan keuangan yang semuanya berbasis digital, berbasis teknologi. Itu fintech. Jadi fintech ini tujuannya ya untuk mempermudah layanan keuangan, akses keuangan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terutama yang memang ya biasanya yang ada di pedalaman, yang jauh dari akses perbankan, dari akses asuransi bahkan, kemudian akses ya macam-macam lah ya, akses keuangan banyak. Itu memang salah satu fokus dari program pemerintah di mana harus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Jadi makanya fintech ini hadir, kebetulan ada fokus pemerintah, dan yang nggak ada yang mau lah ya, hampir setahun, lebih dari setahun kita menghadapi kondisi pandemi. Sebenarnya kondisi pandemi ini justru memaksa kita semua, memaksa pemerintah juga, yang akhirnya fintech ini justru jadi semakin banyak orang familiar, nggak asing lagi lah kata-kata fintech itu. Jadi fintech memungkinkan layanan jasa keuangan diakses melalui perangkat elektronik seperti smartphone atau komputer. Ya mungkin di sini hampir semuanya kita punya kayak aplikasi-aplikasi itu tadi yang kayak udah merger kayak Gojek dan Tokopedia, kemudian OVO, kayak Link aja. Bahkan perbankan sekalipun yang mereka punya e-channel itu kita bisa kategorikan sebagai fintech sebetulnya. Jadi fintech itu sangat luas. Pokoknya apa yang ada di HP kita, apa yang ada di laptop kita yang bisa mengakses keuangan, itu disebut fintech. Berbicara mengenai keuangan itu namanya fintech. Gitu. Teknologi ini memfasilitasi integrasi berbagai layanan jasa keuangan ke dalam satu platform, antara lain yang tadi saya bilang ada pembayaran, kredit, ataupun perasuransian yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Jadi nggak terbatas hanya di wilayah kota yang biasanya lokasi, kalau bank itu cabang-cabang ada di mana-mana. Nggak seperti itu. Kemudian berbagai transaksi seperti transportasi dan pembelian barang atau jasa dapat langsung diselesaikan dengan layanan fintech dalam satu genggaman smartphone ya, yang tadi saya bilang ya. Kalau yang kita mungkin hampir semuanya lah punya aplikasi Gojek,
aplikasi Grab yang mungkin di situ kita bisa belanja, bisa transport, bisa beli makanan, apapun bisa dilakukan dalam satu aplikasi itu. Itu yang disebut dengan fintech bisa menjangkau seluruh segmen untuk berbagai kebutuhan. Seperti itu. Mungkin kalau rekan-rekan di sini, ini karena informasinya dari Mas Ari kan, kalau di sini forum ini kebanyakan masih mahasiswa ya. Saya belum tahu sih seberapa karena dulu waktu saya mahasiswa, apalagi saya di pertanian bareng Mas Ari, kita nggak pernah belajar tentang bank sebenarnya ya. Kita nggak pernah belajar tentang layanan keuangan. Kalau kita ingat-ingat dulu, saya baru mulai kecemplung ya, kita belajar ekonomi sedikit-sedikit, tapi nggak pernah kita belajar apa sih itu bank, apa sih fungsinya bank. Yang kita tahu dari zaman saya kecil, kalau nabung ya di bank. Kalau mau bayar apa-apa, di bank. Cuma bank aja. Zaman dulu gitu. Begitu pas lulus, udah mulai deh. Kalau mau nabung, ternyata bukan hanya bank. Macam-macam lah, nggak usah saya sebutkan. Bukan hanya Apalagi bank. zaman dulu kita belum ada fintech ya Mas Hugo ya. Belum ada ada fintech. P2P juga gitu ya. Iya. Ya. Gitu kan. Nah ini, jadi untuk mahasiswa sekalian, rekan-rekan sekalian, mungkin sedikit gambarannya, kalau bank itu kan dia menghimpun dana masyarakat, lalu menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Jadi menghimpun dana pihak ketiga untuk disalurkan kembali kepada masyarakat. Itu kuncinya. Nanti kita lihat bedanya apa dengan fintech peer-to-peer lending. Jadi ini untuk gambarannya dulu. Jadi kalau selama ini kita semua hanya tahu bank itu hanya tempat menyimpan yang aman, sebetulnya enggak. Itu hanya skup kecil. Skup besarnya adalah bank itu, udah definisinya cukup di situ. Lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat untuk disalurkan kembali kepada masyarakat. Dari situ baru banyak teknis-teknis segala macam, mulai transfer, atau pinjaman, segala macam begitu. Boleh next, Mas? Ya, kita masuk kepada fintech lending ya. Jadi kalau tadi financial technology, sekarang kita masuk kepada lending atau peer-to-peer lending. Jadi peer-to-peer lending di sini artinya adalah layanan pinjam-meminjam uang. Itu peer-to-peer lending. Jadi kalau kita gabung fintech peer-to-peer lending artinya layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Itu sesuai dengan peraturan dari OJK. OJK itu ibaratnya kan naungan untuk seluruh lembaga keuangan. Mau kecil, mau menengah, mau besar, itu semuanya di bawah naungannya OJK. Nah, karena saking banyaknya fintech, terutama yang bermain di segmen peer-to-peer lending, pada saat itu belum ada nama peer-to-peer lending. Pada saat itu hanya dikenal fintech lending. Dari situlah makanya OJK coba mengatur, coba membuat sebuah ketentuan, sebuah aturan bagaimana supaya pinjaman ini, pinjaman daring, itu yang ada di poin 2, pinjaman dalam jaringan, bagaimana supaya bisa terkontrol dengan baik dan efeknya tidak merugikan ke masyarakat, justru kembali ke menguntungkan masyarakat. Karena memang dari awal dibentuknya oleh beberapa founder dari beberapa perusahaan peer-to-peer, sebetulnya memang tujuannya adalah yang tadi, yang di awal saya bilang, inklusi dan literasi keuangan. Tapi pada kenyataannya memang fintech ini banyak disalahgunakan. Bahkan banyak orang yang tidak mengerti, jadi ikutan kecemplung nih di dalam fintech. Nanti kita bahas di slide-slide berikutnya ada mengenai apa sih efek yang tidak baiknya dan bagaimana kita mengatasinya. Boleh next dulu, Mas? Iya, di slide sebelumnya tidak terlalu saya jelaskan panjang, karena di sini saya akan jelaskan mengenai bagaimana itu sebenarnya skema dari peer-to-peer lending. Jadi kalau tadi sempat saya sampaikan mengenai fintech itu bukan hanya peer-to-peer lending, jadi banyak. Jadi kayak fintech itu ada di e-wallet, kemudian fintech itu juga ada di agregator, ada juga di fintech payment, e-commerce yang di dalamnya tuh beberapa ada channel pembayaran, itu disebut juga fintech. Jadi e-commerce itu ada 2 industri, ada di perdagangannya, ada di fintechnya. Begitu. Nah, untuk peer-to-peer lending, bisnis modelnya itu seperti ini. Jadi di sebelah kiri ada borrower, di sebelah kanan itu ada lender. Lender itu terbagi 2,
ada yang private lender, ada yang institutional lender. Jadi saya mulai dari yang borrower dulu ya, yang dari borrower dulu. Kita yang sisi kanan nanti dulu. Jadi borrower ini adalah semua warga negara Indonesia, harus warga negara Indonesia, oleh OJK dibatasi harus warga negara Indonesia yang mempunyai kebutuhan, yang punya akses, yang bisa mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan manapun, dari individual manapun. Itu yang disebut borrower, peminjam. Oke? Berhenti di situ. Kemudian karena kita namanya peer-to-peer, jadi kita harus langsung lawannya. Dari borrower itu lawannya apa? Lender. Lender itu kalau balik lagi sesuai dengan aturan OJK, OJK ini tidak membatasi mau individu, mau lembaga keuangan, mau lembaga biasa-biasa saja, atau kampus misalkan seperti Unpad, ataupun misalkan mahasiswa Unpad, atau siapapun itu bisa masuk ke dalam kategori private lender ataupun institutional lender. Jadi pola bisnisnya kalau di peer-to-peer lending itu pertama, saya kembali lagi tadi sempat saya menyinggung soal bank. Kalau bank, itu dia menghimpun dana masyarakat untuk menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Menghimpunnya tadi dalam bentuk bisa deposito, bisa giro, bisa tabungan. Kemudian dia menyalurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Nah, kalau di peer-to-peer lending ini dibalik. Karena memang sejak awal OJK sudah mengatur bahwa peer-to-peer lending, fintech lending ini dilarang untuk menghimpun dana masyarakat. Dilarang. Itu yang perlu diperhatikan, dilarang untuk menghimpun dana masyarakat. Jadi awal-awalnya, pada saat awal sebelum OJK mengatur, fintech lending sudah mulai banyak. Di situ banyak indikasi, bahkan sudah mulai banyak, jadi banyak komplain lah ya, bisa dibilang banyak komplain, banyak aduan dari perbankan. Ini bagaimana ada sebuah industri keuangan yang ternyata kok menyimpan dana dari masyarakat juga, menyimpan dana, kemudian padahal mereka namanya fintech lending, tapi kok penyalurannya kayaknya nggak sebanyak yang disimpan di sana. Banyak tuh yang menyampaikan aduan-aduan seperti itu. Akhirnya dibikin ketentuan oleh OJK ya bahwa kalau fintech lending itu nggak boleh menghimpun dana masyarakat. Jadi dibalik, teknisnya dibalik. Kalau bank tadi menghimpun dulu baru menyalurkannya. Tapi kalau di fintech lending harus dicari dulu ini yang mau minjem. Jadi borrowernya dulu ini harus ada. Borrowernya. Jadi mau mulai pinjaman dari yang 1 juta rupiah, 500.000 rupiah, 1 juta rupiah, bahkan sampai bermiliar-miliar rupiah, itu harus dicari dulu. Kalau sudah dapat orangnya, kalau sudah dapat perusahaannya yang mau pinjam, baru dicari. Prosesnya gimana? Loan application pertama. Jadi hampir sama kayak di bank. Borrower ini mengajukan aplikasi ke perbankan. Kalau di sini peminjam mengajukan pinjaman ke lembaga, ke peer-to-peer lending. Salah satunya akseleran. Nanti saya akan bicara banyak akseleran di yang sesi berikutnya ya. Di sini akseleran itu bukan sebagai pemberi pinjaman. Kalau bank itu yang sebagai kreditur. Kalau di peer-to-peer lending dilarang sama OJK untuk peer-to-peer lending memberikan pinjaman. Jadi peer-to-peer lending adalah bahasanya di sini sebagai mediator, sebagai kuasa dari orang yang punya duit nih, si lender, dikasih kuasa ke peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending yang mengurus semua ke borrower, mulai dari analisa kreditnya kah, mulai dari kredit scoring-nya kah, mulai dari pencairannya, mulai dari sampai dengan nanti terakhirnya itu pada saat mau pelunasan. Itu semua yang ngurus itu peer-to-peer lending. Jadi si lenders ini yang punya dana ini, dia hanya tahu bersih. Di awalnya aja dia yang mesti harus hati-hati. Begitu dari peer-to-peer lending, begitu dari kami tawarkan ke lenders itu harus lihat apa sih yang ditawarkan, pinjamannya nilainya berapa, yang pinjam itu siapa, kemudian tenornya berapa, dan return-nya dia berapa, dia harus dapat berapa. Karena memang kalau bisa dibilang, tadi ya sempat saya singgung juga mengenai perbankan, kita dari kecil lah semuanya tahu tempat menyimpan yang aman itu di bank.
Tapi begitu kita masuk ke dunia peer-to-peer lending, lenders ini bukan untuk menyimpan sebenarnya. Jadi jangan salah kaprah, nanti takutnya lenders ini bukan untuk menyimpan sesuatu yang bisa ditarik suatu saat. Kalau di bank kan begitu. Kalau duitnya bank nggak ada, jadinya crash. Jadinya rush di mana-mana itu kan. Nah, kalau di sini lenders ini begitu ngasih duit, dia harus tahu, harus sadar bahwa duit yang dia kasih nanti itu akan dipakai oleh borrower. Duit yang dia kasih itu akan dipakai untuk bisa usahanya, bisa keperluan konsumtif kah, bisa untuk bayar uang kuliah kah misalnya, atau apapun. Jadi dia harus sadar bahwa duit yang dia kasih itu adalah buat pinjaman. Namanya pinjaman itu selalu ada resiko tidak balik. Kalau resikonya tidak balik, berarti 100% kerugiannya lenders. Di sini salah satu, saya nggak bisa menggambarkan secara singkat bedanya dengan bank, secara global aja, nanti silakan ditangkap masing-masing. Itu salah satu bedanya dengan bank. Lenders, dia naruh duit dalam bentuk pinjaman langsung kepada borrower. Jadi, kalau ada borrower tidak bisa bayar, yang rugi secara finansial itu bukan platform peer-to-peer lending, tapi dari si lenders. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi kenapa orang juga mesti hati-hati, karena balik lagi ya, high risk, high return, high risk, high gain lah ya, apapun. Jadi ketika dia berharap sesuatu yang dapat bunganya lebih, returnnya lebih, pasti resikonya harus lebih besar. Begitu. Karena kalau dibandingkan dengan bank memang kompensasinya, bunganya atau bagi hasilnya, returnnya yang dibayar oleh borrower ini lebih besar daripada ke bank. Begitu. Nanti ada pembagiannya, rata-rata bunga rata-rata bagi hasil yang dibagikan berapa itu nanti ada di beberapa slide selanjutnya. Itu teknisnya tadi pada saat pengajuan sebagai kuasa di tengah-tengah ya. Jadi begitu sudah selesai si peer-to-peer lending ini, dalam misalkan saya dari Akseleran, kita sudah selesai menganalisa, sudah selesai menentukan tenor berapa macam, kita tawarkan ke private lender atau institutional lender secara teknologi tentu saja, karena tadi balik lagi fintech peer-to-peer lending, jadi kita layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Jadi ketika kita menawarkan ke lenders, mostly kita lakukannya secara digital lewat platform Akseleran, bahkan kita bekerja sama dengan beberapa perbankan untuk mengarus transaksi antar banknya begitu. Jadi cair. Kalau dalam bagan ini yang dilihat adalah kita lihat tidak ada titik tengah posisi peer-to-peer lending dalam arus duit, dalam arus dana. Dalam arus dana tidak ada titik yang menyangkut peer-to-peer lending. Jadi aliran dananya itu langsung dari lenders ke borrower. Kemudian perjanjian pinjamannya, loan agreement-nya, itu pun juga langsung antara borrower sama lenders. Pada saat pengembalian pinjaman, itu juga langsung teknisnya. Dari borrower ke lenders. Pembayaran bunga, itu juga langsung itu. Dari borrower ke lenders. Ini lagi bedanya sama bank. Kalau bank, kalau peminjam, dia mengembalikan pinjamannya ke bank. Dan kita nggak pernah tahu kapan si bank akan mengembalikannya kepada deposan. Deposan itu yang menyimpan deposito, giro tabungan ya. Itu disebut deposan kalau di bank. Kita nggak tahu itu kapan akan dibayarkan karena kebutuhan dari si deposan. Kalau di peer-to-peer lending, begitu si borrower bayar pinjaman, ya dia harus dikembalikan ke lenders. Harus. Bahkan OJK sampai mengatur maksimal H+2. Maksimal 2 hari itu dana yang dibayarkan melalui peer-to-peer lending itu harus langsung diterima oleh lenders. Jadi kalau dari bagan ini skemanya peer-to-peer lending ini tidak ada titik terima ataupun mengeluarkan dana. Peer-to-peer hanya sifatnya menganalisa. Tapi pada teknisnya peer-to-peer lending inilah yang justru yang tadi saya bilang sebagai kuasa dari lenders atas dana yang dia salurkan, maka harus dikembalikan juga kepada lenders. Itu yang diatur oleh peer-to-peer lending. Boleh di next.
ini saya bicara sedikit, banyak sih sebenarnya dia dari gambar ini, mengenai ekosistem fintech lending. Yang tadi saya sebut, memang kita di peer-to-peer lending itu semua harus benar-benar terkontrol, bahkan OJK sampai mengatur dengan POJK nomor 77 tahun 2016. Jadi di awal-awal fintech banyak itu adalah di tahun 2013. Banyak fintech lending. Dan 2016 itu pada saat itu saya masih di bank, saya belum tahu apa-apa mengenai fintech lending. Waktu itu orang bank, mungkin sampai dengan saat ini, khawatirnya adalah bank ini bakal kehilangan, banyak pegawai bank akan kehilangan mata pencaharian. Banyak bank akan bangkrut. Banyak bank akan kalah kalau terus bermain dengan skema yang dahulu. Sebenarnya statement-statement itu ya sebenarnya nggak bisa dibilang benar karena saya sudah menjalaninya di bank, sudah sekarang masuk di fintech lending. Yang saya rasa fintech lending ini bukan pesaing, bukan predatornya si bank. Fintech lending ini justru ketika kami hadir, saya mendalami banget, mulai sambil belajar bahwa fintech lending ini sebenarnya justru kita menjadikan bank itu sebagai partner. Kenapa kita perlu jadikan bank sebagai partner? Karena pertama yang punya hak untuk menghimpun dana, balik lagi tadi, yang punya hak untuk menghimpun dana tetap adalah bank, bukan fintech lending. Itu yang pertama. Yang kedua, segala saluran pembayaran, apapun aplikasi yang kita pakai, apapun teknologi yang kita pakai, semuanya selalu berbasis pada bank. Jadi contoh kita punya aplikasi yang gampang aja lah ya, Gojek. Atau yang lebih, ini kurang, mungkin banyak yang belum tahu, tapi ada yang tahu mungkin, Flip yang lagi banyak iklannya. Flip yang katanya dia sebagai saluran pembayaran. Saya boleh ya, Mas Ari, sebut-sebut beberapa merek, bukan dalam rangka iklan. Boleh, nggak apa-apa. Biar lebih gampang aja untuk mencontohkannya. Contohnya kayak gitu, itu semua di belakangnya mereka adalah perbankan sebenarnya. Jadi ketika orang mentransfer dana, kalau nggak ada rekening banknya nggak mungkin. Jadi ketika dia bilang punya akun Gojek nggak, kita transfer dari akun Gojek ke akun Gojek, itu sebenarnya ada bank di belakang itu. Jadi orang selalu salah kaprah ketika bilang bank ini akan mati, akan dibunuh oleh fintech, enggak. Jadi justru banyak fintech itu hadir untuk lebih melengkapi, untuk lebih ya mempercepat tadi inklusi dan literasi keuangannya kepada masyarakat. Salah satunya fintech lending ini tadi yang saya bilang. Kita diatur oleh POJK 77 tahun 2016, bahkan diatur sampai sedemikian rupa ini. Kalau dilihat di sini, termasuk ekosistemnya sangat diatur. Jadi kita lihat yang pertama, eKYC, digital signature, ISTEM. Itu sebetulnya yang sudah dilakukan oleh perbankan. Nanti kalau teman-teman dari mahasiswa di sini yang ada yang belajar tentang perbankan atau mungkin nanti kerja juga di dunia perbankan, nanti akan tahu hal ini. eKYC, digital signature, ISTEM itu hal-hal yang wajib dalam pengurusan semua dokumen, dalam pengurusan semua perbankan. Ya, itu sudah disebutkan. Oke. KYC itu knowing your customer, benar. Sudah diingatkan, sorry. Jadi dalam membuka rekening bank untuk mengajukan di perbankan, bank itu harus menerapkan know your customer, harus menerapkan KYC. Jadi ketika fintech lending ini hadir, fintech lending juga harus menerapkan KYC. Bedanya adalah namanya aja udah fintech nih, financial dan teknologi. Jadi nggak bisa KYC-nya dengan yang standar konvensional seperti perbankan, nggak boleh. Jadi diwajibkan oleh OJK, KYC-nya harus secara elektronik, eKYC. Tanda tangannya harus digital. Tidak bisa boleh juga tanda tangan basah, sekarang pun masih semuanya kita namanya masih dalam tahap menuju teknologi 5.0 ya, malah ya 4.0 udah lewat. Untuk menuju ke 5.0 itu semua serba harus digital, termasuk tanda tangan. Jadi yang biasanya kita print untuk dokumen-dokumen segala macam tanda tangan, sekarang bahkan kami di Akselerant pun kami sudah mulai menerapkan seluruh dokumen itu ditandatangani secara digital signature.
Itu wajib oleh OJK. Kenapa? Supaya tidak ada benturan definisi dari fintech peer-to-peer lending itu sendiri. Jadi diatur sedemikian ini. Kemudian yang kedua ada e-credit information dan scoring. Analisa kreditnya semuanya harus dilakukan lewat digital, lewat elektronik juga. Kemudian yang ketiga ada insurtech, e-garanti, e-insurance. Ini juga untuk melindungi, tujuannya untuk melindungi baik lender maupun melindungi borrower. Jadi harus ada insurtech. Insurtech itu asuransi berbasis teknologi. Jadi perusahaan-perusahaan asuransi sama, tapi nanti secara teknisnya aja ketika mengajukan polis, kemudian ketika klaim, itu semua dilakukan secara elektronik. Kemudian nomor 4, nah ini yang saya bilang tadi salah satunya untuk melengkapi kolaborasi dengan perbankan ya. OJK itu mewajibkan adanya digital banking. Jadi fintech lending itu harus membuka rekening escrow. Jadi ini harus dijelaskan nih ya, berarti ya rekening escrow ini ibaratnya rekening penampungan. Rekening penampungan yang tidak bisa diambil suatu saat, dia hanya bisa dicairkan dengan sebuah standing instruction atas dasar kesepakatan bersama. Ya, penarikan dana harus atas dasar kesepakatan bersama. Itu yang disebut rekening escrow. Beda kalau teman-teman di sini punya rekening bank, narik semaunya tanpa diketahui oleh bank pun bisa. Tapi kalau punya rekening namanya rekening escrow, itu harus dengan persetujuan bank untuk menariknya. Begitu. Virtual account. Virtual account itu berarti rekening. Contohnya gini aja. Saya langsung kasih contohnya aja. Balik lagi ya, sorry saya sebut merek lagi, Gojek lagi yang lebih gampang soalnya. Jadi ketika teman-teman punya aplikasi Gojek, teman-teman punya nomor akun. Jadi ketika kita mau bayar, misalkan kita habis naik Gokarnya, kemudian kita mau bayar pakai GoPay, GoPay-nya itu punya saldo. Saldonya sebenarnya bukan saldo saldonya punya GoPay, tapi secara sistem dia itu ada koneksi dengan perbankan. Koneksi dengan perbankannya itu yang menghasilkan virtual account. Virtual account itu sebenarnya yang teman-teman pegang. Akun GoPay teman-teman itu yang disebut virtual account sebenarnya. Jadi definisi virtual account seperti itu. Rekeningnya punya GoPay, punya Gojek, punya Gojek yang dikemas dalam GoPay. Teman-teman top up saldo ke akun GoPay. Berarti teman-teman lagi store sebenarnya ke virtual account-nya GoPay atas nama teman-teman. Kurang lebih begitu. Nanti ya semoga jelas ya, semoga jelas. Kemudian yang kelima, e-collection. Jadi dalam penagihannya, walaupun kita masih semi konvensional ya, masih susah untuk di Indonesia ini penagihan secara elektronik itu susah karena karakternya Indonesia memang masyarakat Indonesia lah, termasuk saya bahkan ya. Namanya orang ditagih itu kalau lewat email, ditagih lewat SMS, ditagih lewat telepon, suka males ngerespon tuh. Pura-pura nggak mau ngerespon tuh. Kalau punya pinjaman kita ditagih pura-pura nggak mau respon. Itu sebenarnya e-collection tuh harus melakukan hal seperti itu. Tapi kenyataannya memang karena culture-nya yang susah, jadi ya semi konvensional. Tetap harus nagih secara langsung. Ini banyak regulasinya, Regulatech, e-pound, pegadaian, kemudian ke pasar modalnya, bahkan kita harus menerapkan artificial intelligence, AI, ini yang lagi rame, AI, e-blockchain, e-payment, e-hedging, ini semuanya bagian dari ekosistem fintech lending dan ini diatur. Mostly ini belum terpenuhi oleh fintech lending, tapi kita lagi menuju ke sana, yang mana fintech lending pasti jadi motornya dibandingkan perbankan, dibandingkan lembaga keuangan yang lainnya. Fintech lending ini jadi motornya untuk menerapkan aturan-aturan ini, yang mana OJK pun mewajibkan ini harus diterapkan. Begitu. Boleh next. Nah ini member asosiasi. Jadi ini yang tadi saya sempat di awal singgung bahwa banyak kehadiran fintech lending. Ya ini contohnya. Di fintech lending ini di bawah OJK saking banyaknya perusahaan, jadi perlu diatur dalam satu asosiasi. Asosiasi namanya AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Artinya apa? Ya perusahaan yang bergerak di bisnis tadi, peer-to-peer lending itu
semuanya harus masuk sebagai anggota AFPI. Di sini masuk sebagai anggota AFPI itu bukan dalam rangka kepentingan politik, misalkan banyak yang curiga ke sana. Sebenarnya enggak. Justru AFPI ini tugasnya adalah sebagai ujung tombak pada saat terjadi sesuatu dengan bisnis peer-to-peer lending. Jadi misalkan ada pengaduan dari masyarakat, ada misalkan ada kasus-kasus akibat fintech, akibat pinjol, itu AFPI ini yang ujung tombak untuk menangani duluan. Sebelum OJK, sebelum kepada ranah hukum, itu AFPI duluan nanti yang akan turun tangan. Ini saya dapat data per 31 Maret sebenarnya, itu 148 penyelenggara fintech. Jadi banyak macamnya, banyak banget, 148, dan ini beda-beda jenis bisnisnya. Nanti di slide selanjutnya nanti akan saya terangkan berbagai produk maupun bedanya. Tapi mohon maaf, ini sedikit ada revisi. Ternyata saya juga kemarin siang baru baca di berita, bahkan 2 hari yang lalu, bahkan OJK baru mengeluarkan statement bahwa sekarang asosiasi fintech ini perusahaan peer-to-peer lending member of AFPI-nya ini turun karena beberapa sudah mengembalikan mandat terdaftar izin di OJK-nya karena dia merasa mungkin banyak tadi yang ekosistem OJK yang mereka tidak bisa penuhi. Jadi mereka menyerah untuk melanjutkan bisnis sebagai motornya pinjam meminjam berbasis teknologi. Mereka mundur. Jadi sekarang sisanya ada 138. 10 perusahaan sudah mengundurkan diri dari peer-to-peer lending. Jadi kalau sudah mengundurkan diri itu artinya adalah mereka tidak lagi peer-to-peer lending yang legal. Jadi kalau teman-teman mahasiswa di sini atau Bapak Ibu sekalian, Mas Ari juga mungkin kalau pernah dengar istilah fintech ilegal, pinjol, ya itu berarti lawannya dari kami. Pinjol bukan lawan dari kami. Fintech ilegal itu lawannya dari kami, lawan dari di sini. Sebenarnya bukan cuma lawan dari kami, itu lawan dari kita semua lah. Kalau kita boleh sepakat ya. Kalau kita boleh sepakat di mana yang mereka terapkan, mulai dari bunga yang mereka berikan, cara-cara penagihan yang sangat tidak manusiawi itu banyak, dan itu sangat merusak bisnis peer-to-peer lending. Makanya perlu ada AFPI yang dimana kalau perusahaan tersebut, kalau fintech lending tersebut terdaftar di AFPI, itu harus taat pada aturan OJK, harus taat pada kode etik AFPI. Yang saya nggak usah banyak bahas di sini kalau kode etik ya, karena panjang banget. Gitu. Ini sekilas. Oke, boleh next, Mas. Mas Yugo boleh sambil minum loh, Mas. Saya juga sambil minum nih. Jadi jangan sampai keselak ya, atau kehausan ya. Jadi boleh sambil minum. Siap, Mas Ari. Terima kasih. Oke, ini contoh produk pendanaan. Jadi dari sekitar 138 fintech lending tadi, ini beda-beda segmen. Beda-beda segmen ya. Ada yang pendanaannya di UMKM, khusus usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian ada di pendanaan mikronya aja. Kalau tadi UMKM itu gabungan. Kalau pendanaan mikro berarti dia hanya untuk mikronya aja. Jadi dia tidak main di usaha kecil maupun usaha menengah. Kemudian ada yang fokus pada pendanaan konsumen dan multiguna. Ada juga yang pendanaan harian. Nah, pendanaan harian ini yang sering disebut payday loan atau bahasa familiarnya pinjol, udah paling gampang itu, pinjaman online. Itu yang sering orang sebut pinjaman online. Ya sebenarnya kategorinya masuk di pendanaan harian ini. Jadi kalau saya langsung masuk ke bagian paling bawah tuh di kanan, itu contoh-contohnya tuh ada tuh uang teman, dompet kilat, dana cepat, pendanaan tunai kita, kredit pintar, dana rupiah, Finmas, dan segala macam. Ini banyak, selain ini banyak. Mungkin dari teman-teman di sini, Bapak Ibu mungkin juga ada yang pernah dengar ini. Nah itu mereka masuk ke payday loan atau pinjol. Tapi kita bicara di sini yang legal, kita nggak bicara yang ilegal. Kalau yang ilegal tadi saya nggak tahu namanya karena berubah-berubah semua. Kadang udah satu ditindak polisi, ditangkap, diadukan, dia tutup, bikin lagi tuh orang, bikin nama lagi baru gitu kan. Misalkan namanya Mas Ari punya duit, nah itu bikin tuh dia tuh. Bisa kasih pinjam ke siapa aja, kayak gitu. Oke, nah saya satu-satu, semoga bisa lebih singkat ya.
pendanaan UMKM. Ini kita bicara bedanya adalah pertama di imbal hasil. Baik bunga ataupun bagi hasil, istilahnya kita tergantung fintechnya, karena ada juga yang di konvensional, fintech konvensional, ada juga yang di fintech syariah. Jadi istilahnya ini saya ambil secara global aja. Imbal hasilnya kalau di pendanaan UMKM itu rata-rata bunganya, rata-rata bagi hasilnya itu 5% sampai 30% per tahun. Kemudian kalau di pendanaan mikro dia lebih besar sedikit, 15% sampai 60% per tahun. Sama dengan yang di multiguna. Kalau di pendanaan harian, ini memang relatif besar. Dan ini yang sangat diatur ketat sama OJK oleh AFPI, kode etiknya. Karena banyak masyarakat yang ngerasa bunganya itu terlalu tinggi. Memang tinggi, tapi kenyataannya laku-laku aja gitu. Saya juga bingung kenapa di Indonesia ini. Kalau bisa dibilang, ya saya sebagai salah satu orang yang sudah lama di keuangan, pernah di bank, saya ngerasa bunganya itu sangat nggak wajar. Tapi ternyata memang ini laku-laku aja. Balik lagi ya, namanya pinjaman itu tergantung kebutuhan. Kebutuhan itu masyarakat itu ya kalau misalnya memang sangat mendesak perlu segala cara dia pakai. Tapi balik lagi harus hati-hati, harus dikontrol. Itu aja yang saya pesan di awal nih, sekarang saya pesankan hati-hati, harus lebih waspada dalam kondisi butuh banget. Ya jangan sampai cari jalan pintas yang tadi kata Mas Ari tuh, tarik tunai. Jangan langsung segampang itu. Mereka prosesnya juga sangat cepat di pendanaan harian ini. Inilah kelebihannya dibandingkan perbankan, yang sekarang perbankan sudah mulai juga sebenarnya masuk. Perbankan dan beberapa lembaga keuangan sudah masuk juga. Sudah meniru kalau ini saya bisa bilang meniru polanya, karena produknya memang lembaga keuangan duluan, tapi secara teknisnya, secara skemanya ini meniru dari fintech lending. Jadi kalau sering lewat di jalan mana ketemu iklan tuh namanya, misalkan ajukan pinjaman 5 menit cair. Nah, itu berarti fintech. Tinggal dilihat fintechnya fintech lending atau perbankan atau fintechnya lembaga keuangan yang lain. 5 menit cair. Nah, itu sebenarnya sah-sah aja karena sangat memungkinkan di fintech peer-to-peer lending, itu sangat memungkinkan. Berbasis teknologi itu sangat memungkinkan. Jadi begitu, contoh ini saya highlight aja. Begitu ada pengajuan, saya misalkan butuh 1 juta, butuh 1 juta dalam waktu 10 menit lagi nih, saya harus bayar ke orang. Ya udah, saya langsung pencet aplikasi, contohnya saya klik salah satu di situ di bawah tadi, Uang Teman. Uang Teman, saya download aplikasi Android-nya Uang Teman, saya isi data-data saya ajukan pinjaman, benar tuh sesuai janji dia, 5 menit diproses cair. Benar, begitu 5 menit kemudian saya cek di rekening saya cair. Nah, itu contohnya. Kalau kita yang namanya payday loan, pendanaan harian. Tapi di situ syarat dan pengembaliannya pun sangat ketat. Dia harus dikembalikan dan relatif sangat pendek. Jadi pinjaman, makanya disebutnya harian. Karena pinjamannya tadi tuh ada yang ini saya lebih enak memang loncat-loncat jadinya. Dan harian di yang baris keempat, di situ pengembaliannya relatif singkat, kurang dari 60 hari, bahkan hanya 14 hari. Hanya yang 30 hari itu banyak. Jadi hitungan bunganya per hari. Dan OJK sudah mengatur maksimal bunganya per hari adalah 0,8% per hari. Kalau disebulankan, dijadikan per bulan, berarti kurang lebih sekitar 30% per bulan ya. Sangat besar, itu besar banget. Saya sebagai orang yang lama di keuangan sih merasa sangat besar. Tapi balik lagi, saya nggak melarang untuk kita semua, mungkin ada yang mau coba atau ada yang butuh tiba-tiba, silakan. Karena itu memang sah-sah aja, wajar. Apalagi kalau dalam kondisi mendesak butuh. 0,8% per hari, berarti kalau sebulan 24%, itu besar banget sih. Tapi memang dengan risikonya namanya fintech lending juga mereka punya kebutuhan operasional dan punya risiko, itu yang paling penting. Ketika kita semua mengajukan pinjaman dalam waktu 5 menit cair, itu risiko kan sudah pasti sangat besar buat mereka. Ketika kita nggak bisa bayar, ketika kita nggak tahu cara mengembalikannya dengan berbagai alasan ya, pura-pura nggak tahu lah sebenarnya. Itu jadi resiko mereka. Jadi mau nggak mau mereka harus menarik bunga yang relatif besar karena resiko yang sangat besar. Begitu.
Oke, saya balik ke biar agak sedikit lurus. Pendanaan UMKM itu nominal pembiayaannya itu relatif lebih besar, maksimal 2 miliar. Karena OJK melarang pinjaman-pinjaman lebih dari 2 miliar. Jadi supaya tidak ada overlap juga dengan perbankan, fintech peer-to-peer lending ini dibatasi hanya 2 miliar maksimal. Kemudian pendanaan mikro itu maksimal 25 juta sama dengan pendanaan konsumen dan multiguna. Kemudian payday loan ini biasanya memang di bawah 5 juta, mereka nggak besar. Oke. Boleh next, Mas? Ya, ini kita bicara fintech lending. Apa sih dampaknya di Indonesia? Di sebelah kiri itu kondisi saat ini, di sebelah kanan itu adalah peluang ke depannya, termasuk yang sekarang sudah dirasakan oleh masyarakat. Jadi saat ini kondisinya adalah untuk sebagai lender tadi yang punya duit yang memberikan pinjaman ya. Lender itu yang memberikan pinjaman. Kalau borrower yang menerima pinjaman, peminjam. Jadi dibedakan. Kalau di perbankan istilahnya krediturnya itu perbankan, debiturnya itu masyarakat. Kalau di sini lendernya itu kita semua yang punya dana untuk memberikan pinjaman, borrowernya itu ya kita semua juga barangkali yang membutuhkan pinjaman. Jadi total usernya itu sekarang ada 716.000 user transaksi lender. Itu posisi Desember 2020. Kemudian borrowernya itu lebih banyak lagi, 43,5 juta user untuk masyarakat Indonesia yang memang ternyata butuh pinjaman. Mereka mengakses aplikasi Android-nya, kemudian mendaftar itu sebagai user. Walaupun mereka belum mengajukan pinjaman ya, itu sudah dianggap sebagai orang yang pengen pinjam nih biasanya. Gitu. Agregat pinjamannya dari semenjak berdiri, susah sih kalau dibilang semenjak berdiri itu tahun berapa, nggak ada yang pasti ya. Semenjak OJK mengeluarkan aturan aja deh, 2006. Tahun 2006 sampai Desember 2020, itu sudah 155,9 triliun rupiah jumlah pinjaman agregat. Kemudian jumlah fintech-nya, ini yang tadi saya sebut, ini belum update karena per Maret 2021 ya, yang sudah terdaftar itu 103 perusahaan. Yang berizin 45 perusahaan. Beda ya, terdaftar sama berizin. Kalau terdaftar itu dia masih terlalu banyak batasannya, jadi baru pertama kali. Kalau berizin itu sudah punya hak penuh atas operasional, tinggal menjaga kode etiknya aja di masyarakat. Gitu. Kemudian kita lihat sisi peluangnya. Sebenarnya kalau dari jumlah masyarakat Indonesia yang sampai sekarang itu 280 jutaan, ini dari hasil survei ya, 186 juta individu produktif, 186 juta. Sedangkan sekarang yang sudah jadi lender itu baru 716.000. Jadi potensinya masih sangat besar untuk menjadi lender. Bahkan kita semua pun mungkin kalau yang ingin belajar memberikan pinjaman, belajar berinvestasi dengan instrumen investasi yang sedikit berbeda seperti peer-to-peer lending ini, bisa mencoba. Karena ternyata memang baru 716.000 orang, 716.000 masyarakat Indonesia dari 186 juta individu produktif. Kemudian dari 43,5 juta yang sudah punya transaksi pinjaman, masih ada 46,6 juta lagi UMKM yang belum memiliki akses kepada kredit. Jadi ini yang tadi kita bilang perlu adanya literasi dan inklusi keuangan. Literasi ini berarti bagaimana kita memperkenalkan fintech lending. Inklusi keuangan ini berarti kita memastikan, kita harus ensure bahwa masyarakat Indonesia semua, dimanapun berada, itu bisa punya akses kepada pinjaman. Kalau sekarang kan di daerah-daerah tertentu yang mungkin daerahnya jauh daripada bank, itu susah. Kemudian yang tidak punya jaminan fix aset, itu susah kalau misalkan harus pengajuan pinjaman ke bank. Mereka tidak bisa dapat akses. Walaupun di peer-to-peer lending sebenarnya juga ada yang butuh jaminan fix aset, ada yang enggak. Tapi seenggaknya ini jadi solusi, seenggaknya ini jadi alternatif bagaimana untuk memenuhi kebutuhan dari pelaku usaha unbanked SME ini yang tidak punya akses kepada kredit. Bahkan dari individunya, tadi 46,6 juta UMKM.
Yang tidak punya akses kepada kredit itu bahkan lebih besar lagi, 132 juta individu. Itu dari 186 juta individu produktif ya. Nah, penyaluran kreditnya, total kebutuhan pembiayaan UMKM nasional, ini berdasarkan hasil survei kalau ini. Total kebutuhan pembiayaannya UMKM nasional sebenarnya itu 1,650 triliun. 1.650 triliun. Industri jasa keuangan tradisional kayak tadi perbankan atau misalkan leasing ataupun multi-finance atau pegadaian sekalipun itu baru bisa menopang 660 triliun per tahun. Jadi gap-nya masih ada 989 triliun. Dan baru 155 triliun itu yang di sebelah kiri, baru 155 triliun yang tersalurkan dari fintech peer-to-peer lending. Berarti masih sangat besar peluangnya dan nanti berharapnya dampaknya di Indonesia lebih signifikan lagi ke depan. Boleh next, Mas? Oke, ini sekedar grafik aja bagaimana penyaluran pinjaman melalui fintech ini sudah terus meningkat. Yang angka 1 paling kiri, itu Desember 2019 untuk membandingkan dengan yang di bulan ke-13 itu di Desember 2020. Jadi itu meningkat terus akumulasinya. Dan kalau kita lihat grafik di sebelah kanan, itu grafik monthly, penyaluran disburse bulanan dari seluruh fintech peer-to-peer lending, itu per bulan. Memang sempat turun itu di bulan kelima. Bulan kelima itu berarti April 2020. Ya memang semua kita merasakan ya. Nggak ada yang mau dan nggak ada yang nyangka bakal sampai sepanjang ini, sampai setahun lebih. Itu langsung anjlok drastis memang kebutuhan pinjaman. Tapi di sini justru yang kita syukuri adalah ketika semua turun, bahkan hampir semua perbankan stop kredit, stop memberikan pinjaman, sangat selektif lah bahasa dari perbankan. Tapi untungnya, ya kita, bukan karena saya orang fintech lending, saya bilang kita bersyukur ada fintech lending industrinya, yang tetap mengcover, yang tetap mau, yang tetap berani, tetap siap untuk berkontribusi. Jadi supaya ekonomi tidak semakin anjlok terlalu dalam, bahkan dari bulan ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, sampai seterusnya, dan sampai saat ini, itu terus meningkat kembali, walaupun masih pandemi COVID. Begitu. Boleh next, Mas? Wah, Mas Ari, ini saya sudah 1 jam lebih. Nggak apa-apa, sedikit lagi, Mas Ari. Saya percepat ya. Oke, nggak apa-apa. Boleh dipercepat, Mas Hugo. Mas Hugo, anyway, saya tetap menerima pertanyaan ya. Sejauh ini kita sudah dapat 4 pertanyaan. Nanti saya akan bacakan saat sesi Q&A ya. Jadi nggak apa-apa, Mas Hugo selesaikan dulu, baru nanti kita nyaman diskusinya di akhir. Silakan dilanjut, Mas Hugo. Oke, boleh next, Mas? Iya, mungkin boleh kita skip aja yang ini ya. Oke, ini sedikit resumenya dari peer-to-peer lending. Jadi yang pertama, yang pastinya tujuannya adalah fintech memberikan dampak positif bagi pemberdayaan UMKM ya, dengan membuka saluran pembiayaan usaha yang mudah dan cepat. Yang tadi untuk mewujudkan inklusi dan literasi keuangan, balik lagi itu yang harus saya ulang-ulang. Di sini dampak positifnya yang menjadi tujuan dari fintech. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan teknologi baik internet, PC, laptop, smartphone, website, aplikasi, domisili bukan lagi menjadi alasan. Jadi yang tadi saya bilang, bahkan punya usaha di daerah manapun, punya dana di daerah manapun, itu bisa punya akses kepada keuangan. Itu tujuannya. Yang ketiga, para pelaku usaha dapat mengajukan pembiayaan untuk keperluan usahanya secara online, terjangkau, proses yang relatif lebih mudah dan persetujuannya lebih cepat. Kemudian yang keempat, yang pastinya adalah kehadiran fintech dapat memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat, baik yang sudah familiar dengan perbankan ataupun yang belum familiar dengan perbankan, baik yang sudah terlayani oleh perbankan maupun yang belum terlayani oleh perbankan, supaya semakin mudah mengakses layanan keuangan sesuai kebutuhan. Poin 4 ini yang perlu saya tekankan adalah kalau kita belajar bagaimana kita memberikan manfaat dan semakin mudah mengakses layanan keuangan, sebenarnya peran dari fintech peer-to-peer lending berarti justru ada di mana
memperkenalkan perbankan kepada masyarakat, di mana masyarakat yang tidak kenal perbankan jadi kenal bank gara-gara ada fintech lending. Contohnya mungkin di sini mahasiswa mungkin ya sekedar punya rekening bank, tapi mungkin ya kalau zaman saya dulu saya nggak kenal tuh namanya pinjaman. Waktu itu saya nggak kenal pinjaman, saya cuma tahu naruh duit, orang tua saya nitip duit di rekening saya buat bayar SPP setiap bulan, dah saya taunya itu aja untuk nabung. Saya nggak tahu tuh yang lain-lain, soal bunga, soal siapa aja sih yang kerja di bank, kerjaannya apa, kemudian nanti nyalurkan pinjaman seperti apa, itu saya nggak pernah tahu. Justru dengan adanya fintech lending, ini orang yang nggak tahu perbankan, otomatis ketika berkenalan dengan fintech peer-to-peer lending, ujungnya nanti akan tahu bank. Kenapa? Yang tadi saya bilang, salah satu ekosistemnya wajib punya kolaborasi dengan perbankan. Sudah otomatis jadi akan kenal dengan bank. Itu kira-kira sebenarnya ini sayangnya sudah 1 jam ya. Oke, saya persingkat. Saya lanjut dulu Mas Ari ya, ke slide yang mengenai akseleran ya. Iya, wajib itu Mas Yugo. Justru biar nanti konteksnya dapat. Silakan ya, Mas Yugo. Biar sekalian pertanyaannya. Oke, boleh. Next, Mas Eka. Next lagi. Ya, apa sih akseleran? Akseleran, saya sebagai salah satu personil dari akseleran, kita ini akseleran didirikan tahun 2017 ya oleh anak-anak muda sebenarnya. Bahkan saya boleh bilang ini lebih muda dari salah satunya bahkan lebih muda dari saya, dari Mas Ari, lebih muda ini. Yang punya pemikiran seperti ini akhirnya berkolaborasi dengan beberapa senior juga, dengan beberapa konsultan keuangan, akhirnya membangunlah yang namanya Akseleran. Akseleran ini salah satu platform pinjaman, salah satu platform peer-to-peer lending yang dasar didirikannya tadi, yang kalimat paling bawah itu karena adanya gap, karena ada kesenjangan antara yang punya duit sama yang butuh pinjaman. Akhirnya disatukanlah di Akseleran. Bagaimana supaya yang butuh duit lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman, yang punya duit bagaimana supaya lebih mudah dalam menyalurkannya langsung kepada yang membutuhkan pinjaman. Dibalik-balik aja sebenarnya sih kata-katanya. Oke, next Mas Eka. Ini saya tadi sudah sempat singgung sedikit mengenai sebenarnya apa sih kesulitan pelaku usaha di Indonesia untuk mendapatkan pinjaman buat modal usahanya. Makanya perlu ada fintech peer-to-peer lending yang tadi itu. Biasanya kalau di bank itu butuh pinjaman fixed asset. Kalau di peer-to-peer lending, mostly tidak perlu jaminan fixed asset. Fixed asset itu artinya rumah, kendaraan, seperti itu ya, fixed asset. Jadi aset yang aset tetap. Jadi ada rumah, kendaraan, gudang, ruko, tanah, itu yang disebut fixed asset. Jadi kalau namanya prinsip pinjam meminjam itu tetap ada jaminan. Contohnya saya dengan Mas Ari misalkan. Saya butuh ke Mas Ari pinjaman. Mas Ari, pinjam duit dong. Saya bilang misalkan, kata Mas Ari, butuh berapa, Go? Butuh 5 juta. Oh, pasti jawaban Mas Ari, enggak, oh ya nih gue kasih. Enggak ada. Kalau pinjam meminjam enggak ada bahasa langsung, oh ya nih gue kasih. Enggak ada. Enggak bisa begitu. Pasti tanya, pertama ditanya, mau buat apaan? Ya kan? Yang kedua yang ditanya adalah, balikinnya kapan? Yang ketiga ditanya, kira-kira dalam hati biasanya, tapi nggak ditanya langsung. Gue bisa percaya lu gimana caranya ya? Dia ngasih gue jaminan apa ya? Nah, itu prinsip pinjam meminjam yang berlaku juga di peer-to-peer lending, di perbankan, dimanapun. Itu harus ada. Bedanya, kalau di perbankan, itu jaminannya harus dengan fixed asset. Harus yang berupa barang kelihatan. Yang bisa dinilai secara ada harga pasarnya. Gitu. Nah, itu di bank. Tapi kalau di peer-to-peer lending, kita lebih fleksibel lah. Jadi nggak harus itu. Misalkan usaha, dia punya stok, dia punya tagihan, itu bisa dijadikan sebagai jaminannya. Kemudian kalau di perbankan tentu saja bedanya dengan fintech lending adalah birokrasinya. Kalau di perbankan memang proses dari pengajuan, analisa sampai dengan persetujuan itu cukup banyak stepnya. Kalau di fintech peer-to-peer lending yang tadi, karena memang ini berbasis teknologi, jadi semua itu dilakukan secara digital juga. Boleh next, Mas? Iya. Kenapa peer-to-peer lending? Ini tadi sudah saya jelas. Oke, ini boleh di skip aja deh.
Ya, sudah dijelaskan juga tadi beberapa. Ini skemanya yang tadi sempat saya jelaskan antara bagaimana prosesnya lender menyalurkan dana ke borrower, bagaimana borrower nanti mengembalikan dana kepada lender. Kita skip aja. Nah, ini produknya. Kita kalau tadi saya jelaskan beberapa produk yang ada di peer-to-peer lending secara global. Kalau ini khusus spesifik saya akan sedikit sampaikan produk yang ada di Akseleran ini. Kita fokus, Akseleran itu fokus di SMI. SMI itu UMKM. Jadi pinjaman yang memang khusus untuk permodalan usaha, untuk meningkatkan modal kerjanya, untuk meningkatkan skala usahanya. Jadi pinjamannya itu kalau di kami, kalau di Akseleran ini, hampir sama dengan bank, disebutnya kredit modal kerja atau kredit usaha, yang bedanya hanya di jaminannya. Kalau di kami, nerima jaminannya itu berupa invoice atau receivable. Invoice sama receivable itu bedanya, kalau invoice berarti sudah jadi tagihan. Sudah jadi tagihan. Misalkan saya, yang tadi, saya contoh ini, saya ke Mas Ari lagi deh, yang lebih gampang. Saya minjem duit ke Mas Ari, Mas Ari bilang, aduh ini orang jaminannya, begitu saya tahu Mas Ari kok jawabnya lama nih, bisa pinjem apa enggak. Dalam hati saya udah tahu nih, pasti karena saya nggak punya jaminan apa-apa nih, saya kasih deh. Mas Ari, sebenarnya saya punya tagihan nih, dalam bentuk kertas ya, tertulis. Mas Ari, saya punya tagihan ke si Mas Eka tadi, sorry. Saya, maaf Mas Eka ya, saya pakai nama. Saya punya tagihan ke Mas Eka, sudah sebulan yang lalu belum dibayar, janjinya masih 3 bulan lagi bayar. Tapi sudah saya kasih invoice. Nah, itu saya kasih ke Mas Ari. Mas Ari mau nggak nih? Nanti bantuin saya, kasih saya dana. Begitu dibayar sama Mas Eka, tagihan saya nanti saya kembaliin ke Mas Ari. Berarti karena ini udah bulan pertama, Mas Eka belum bayar. Kan Mas Eka janjinya 3 bulan. Berarti 2 bulan lagi saya akan kembalikan ke Mas Ari. Karena Mas Eka masih 2 bulan lagi baru balikin ke saya. Minta tolong ya Mas Ari. Oh oke, kalau gitu. Nah, itu kalau yang invoice. Kalau yang receivable, gini, saya contohnya Mas Eka, saya dengan Mas Ari lagi aja deh, yang biar lebih gampang. Saya sama Mas Eka, saya punya kerjaan, saya punya bisnis. Ceritanya misalkan saya saya kontraktor aja, saya atau tukangnya Mas Eka ini lagi bangun rumah misalkan. Mas Eka lagi bangun rumah, saya dipercaya sama Mas Eka buat ngebangun rumahnya. Ceritanya baru selesai setengah jadi nih. Bangunan udah selesai tapi belum disemen, belum dicat segala macam. Tahu-tahu karena Mas Eka kan nggak mau ngeluarin duit duluan. Biasalah kalau yang punya rumah ngeluarin duitnya, mungkin nanti kalau udah selesai banyak juga yang kayak gitu. Baru mau ngeluarin duit, kalau udah selesai dia bayar lunas ke yang ngerjain. Jadi saya bilang, Mas Eka, ini udah selesai, baru 80%. Untuk nyelesain sampai selesai saya udah nggak punya duit. Aduh, kata Mas Eka karena nggak percaya. Waduh, jangan sekarang dong Mas, kan belum selesai. Saya nggak bisa bayar sekarang, kan perjanjian kita saya bayarnya kalau sudah selesai 100%. Oke, di situ saya mikir dong sebagai orang yang ngerjain, tapi saya butuh dana. Kenapa saya butuh dana banget? Karena saya sudah terlanjur kerjain rumahnya Mas Eka. Kalau saya nggak selesaikan rumahnya Mas Eka, saya nggak dapat duit sama sekali dari Mas Eka. Hilang tuh duit saya. Hilang waktu saya udah ngerjain segala macam. Akhirnya saya minta tolong ke Mas Ari, saya datang. Mas Ari, ini saya punya kerjaan sama Mas Eka, perjanjiannya begini-begini, Mas Eka akan bayar saya kalau sudah 100% selesai bangunannya. Kalau belum selesai, dia nggak akan bayar sama sekali. Sedangkan saya udah kerjain 80% nih, saya kurang 20% lagi. Bantuin saya dong, karena kalau saya nggak dibantu, saya udah kehilangan segala macam nih untuk ngerjain 80%. Kata Mas Ari, oh oke. Tapi jaminannya apa? Itu tadi ya, kalau nanti Mas Eka bayar, saya kasih ke Mas Ari. Itu namanya receivable. Tenornya itu sampai 6 bulan, pengembaliannya bullet payment. Bullet payment tuh yang tadi. Kalau Mas Eka-nya bayar, saya kasih ke Mas Ari. Selama Mas Eka belum bayar, saya hanya bayar ya nanti kecil-kecil lah Mas Ari sedikit-sedikit aja lah dari uang yang saya ada. Itu yang disebut dengan bullet payment, bayarnya sekaligus di belakang. Boleh next, Mas Eka? Nanti kalau teman-teman lihat, Bapak Ibu lihat di sini, buka sekali-sekali mau coba buka di acceleran.co.id atau di aplikasinya Acceleran yang ada di Android, nanti akan muncul nih gambar-gambar ini. Ini yang disebut tadi ketika Acceleran sudah selesai mereview, sudah selesai menganalisa, sudah selesai asesmen terhadap orang-orang yang butuh pinjaman, kemudian kita tawarkan kepada lender.
kepada yang punya duit buat ngasih pinjaman. Itu kita tawarkannya dengan gambar-gambar seperti ini. Jadi untuk memastikan bahwa si lender pun ketika mau mengucurkan pinjaman, dia udah tahu pinjamannya buat apa, nilainya berapa, tenornya berapa lama. Oke, next Mas Eka. Oke, untuk proses kreditnya, ini timeline-nya ya. Secara garis besar sih, kita hitungannya adalah 5-10 hari kerja dari mulai pengajuan sampai dengan pencairan untuk analisa. Itu untuk yang new borrower, new peminjam baru. Kalau untuk yang sudah repeat, misalkan sudah pernah cair, kemudian lunas dan mau cair lagi, itu bahkan bisa kurang dari 3 hari kerja. Itu bisa dengan ada yang tadi jaminan invoice atau itu bisa dalam itu maksimal 3 hari kerja. Oke, boleh next Mas. Eka. Ini total pinjaman yang sudah dikeluarkan oleh Akseleran. Kalau tadi kan sudah 155 triliun ya, yang disalurkan oleh total fintech peer-to-peer lending di Indonesia itu 155 triliun. Nah, Akseleran ini baru 2 triliun sampai dengan 31 Januari. Itu kalau sampai dengan posisi terakhir April, bahkan kita sudah di angka 2,4 triliun. Jadi memang meningkat terus per bulannya. Dan dari sisi sektor usahanya yang paling banyak menyumbang itu adalah konstruksi, oil and gas, kemudian supplier barang konstruksi ya. Kemudian ada juga jasa outsourcing, kemudian jasa logistik, dan lain sebagainya. Oke, boleh next Mas Eka. Ini jangkauan dari Akseleran sudah ada hampir di seluruh pulau. Bahkan saya sendiri pun pernah yang kita mungkin menurut saya itu udah sangat jauh sih. Saya udah sampai di perbatasan di Filipina, saya pernah nyampe di sana. Kita demi untuk mengakses itu memang pinjamannya kenapa yang tadi digital kok jadi nggak digital? Ya memang kita perlu tetap untuk semi konvensional tetap perlu karena balik lagi menjaga trust, menjaga kepercayaan kepada lender bahwa pinjaman yang kita kucurkan adalah untuk benar-benar keperluan bisnis. Saya pernah nyampe di Halmahera Timur di ujung sana yang ada di huruf G itu paling atas tuh. Itu lagi. Nah, itu kita kasih pinjaman juga ke sana. Jadi kita memang sudah tidak terbatas jarak dan tempat lagi nih. Kalau udah fintech lending, bahkan posisi kantor kita hanya di Jakarta, tapi kita bisa menjangkau ke semuanya. Oke, boleh next, Mas Eka. Ini secara garis besar pertumbuhan pinjaman di Akseleran. 2017 itu hanya 12 miliar, 2018 itu 198 miliar, 2019 naik ke 766 miliar, 2020 udah di hampir 1 triliun per tahun. Jadi kalau diakumulasi yang tadi sampai dengan saat ini tuh sudah sekitar 2,4 triliun kita salurkan ke pelaku usaha di Indonesia. Untuk per bulannya pun kita angka stabil, sempat turun di bulan April itu sempat turun, April Mei, dan kita anjlok, benar-benar anjlok, turunnya dari berbagai sisi, dari borrower turun, dari lender juga turun. Jadi memang COVID itu efeknya kemana-mana ya, dan salah satunya ke dunia usaha juga memang yang membutuhkan kredit maupun yang punya duit jadi nahan, dia nggak mau mengucurkan kredit. Ini makanya efeknya jadi turun. Oke, boleh next Mas Eka. Nah, ini kenapa yang tadi saya bilang balik lagi, bank itu tidak jadi salah kalau ada penilaian yang bilang bank itu ataupun lembaga keuangan itu siap-siap gulung tikar, siap-siap mati dengan adanya fintech peer-to-peer lending. Pada kenyataan justru ini. Jadi mereka justru jadi lender, jadi institutional lender. Di belakangnya Akseleran tadi kan bukan lender, Akseleran bukan yang punya duit. Tapi Akseleran hanya menyampaikan, hanya menawarkan ke lender, ini ada yang butuh pinjaman, sudah dianalisa, pinjamannya begini. Nah, lender-lender ini tertarik. Jadi, dari lembaga-lembaga keuangan ini pun mereka mau ambil serta, mau ikut serta, mau ambil bagian dalam membiayai pelaku usaha, yang biasanya mereka secara direct, sekarang mereka lewat channeling ke Akseleran. Jadi, sekarang Akseleran itu sudah ada Mandiri, BCA, Bank Jetras,
dan kita lagi inisiasi dengan Bank BRI Agro, kemudian ada BPR Supra, Pegadaian, bahkan Pegadaian pun jadi salah satu channeling dari Akseleran. Dan ada beberapa leasing juga, multi finance juga ada di sini. Oke, boleh next, Mas. Nah, ini partner-partner dari Akseleran. Kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan juga. Ada baik dalam sisi untuk meraih borrowernya, untuk mencari borrowernya, untuk mencari lendernya, kita kerjasama juga. Untuk kredit scoringnya, kita kerjasama juga dengan yang namanya Pevindo. Kemudian untuk mendapatkan borrower, kita juga kerjasama dengan himpunan pengusaha, seperti itu. Dan yang bawah ini adalah bisa dibilang investornya Akseleran lah ya. Investornya Akseleran, kita ada Binex, Sentra Capital, Access Ventures, dan AGT Ventures. Boleh next, Mas. Nah, ini yang paling penting dari sekian yang banyak yang saya sampaikan pagi hari ini. Yang tadi saya di awal sempat saya sampaikan, saya ulang lagi di sini. Jadi, untuk fintech peer-to-peer lending ini sangat berbahaya. Saya sampaikan sangat berbahaya buat yang tidak butuh, buat yang tidak mengenal, buat yang tidak mau mengenal, bahaya. Tapi sangat menguntungkan buat yang butuh, buat yang mengenal, buat yang mau mengenal. Artinya apa? Karena ini semua kita berbasis teknologi informasi, semua online, semua secara digital. Jadi yang tadi saya contohkan, orang lagi butuh dana, dalam waktu 10 menit lagi saya harus bayar sekian juta. Ketika dia kalap, ketika dia sudah nggak bisa berpikir secara jernih lagi, dicarilah di mana cari pinjaman. Dan itu sekarang sangat gampang. Apalagi di masa COVID sekarang, sangat gampang. Dibandingkan dengan dulu waktu saya awal-awal kerja, orang butuh pinjaman dalam 10 menit, nggak ada yang mau. Gimana ceritanya minjem dalam waktu 10 menit? Ke teman aja susah, apalagi ke orang yang bukan teman gitu kan. Sekarang bukan teman, bisa ngajuin dalam waktu 10 menit, 5 menit cair. Itu jadi harus berhati-hati. Tapi memang itu pada intinya tetap sah, tetap di OJK pun melegalkan itu. Kenapa? Karena memang ada orang-orang yang butuh dan ada orang-orang yang mampu untuk mengembalikannya dengan risiko sebesar apapun bisa. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ketika kita mau mengakses, mau meminjam supaya tidak terjebak dalam pinjol ilegal, pinjaman online ilegal, itu pastikan ketika mau ambil pinjaman, ketika kita mengajukan, pastikan dia sudah punya logo OJK. Sudah punya logo OJK. Bukan logo OJK ini bukan sekedar main-main yang bisa asal ditempel copy paste, bukan sekedar itu. Karena sifatnya ini OJK juga kalau asal sembarang nempel padahal dia belum terdaftar, belum berizin di OJK tapi dia udah nempel logo OJK, itu sudah kasus kriminal namanya ya. Jadi pastikan sudah ada logo OJK-nya, pastikan dia sudah terdaftar di Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, ada logo AFPI-nya juga. Sebenarnya dua itu aja. Yang kanan itu adalah ISO 27001, kurang panjang nih saya nulisnya. 27001.2/2013 itu sebenarnya ISO untuk keamanan data. Sistem manajemen keamanan informasi. Itu perlu di ISO. Jadi fintech legal, fintech yang terdaftar ataupun berizin di Indonesia, pada saat ke OJK itu harus setiap tahun diaudit, harus setiap tahun mendapatkan pembaruan lisensi ISO 27001. Dalam arti ketika ada orang yang mau minjam masuk ke dalam platform mengajukan pinjaman, itu tidak disebarkan datanya. Itu salah satunya. Tidak disebarkan, tidak dibocorkan secara sengaja maupun tidak sengaja. Jadi kalau ada kasus-kasus sekarang nih, maaf mungkin saya agak serem ceritanya. Mungkin beberapa bulan yang lalu ada cerita mahasiswa bunuh diri. Coba kalau buka di berita, mahasiswa korban pinjol. Nah itu saya tadi baru browsing tuh tadi pagi tuh sebelum saya presentasi. Mahasiswa korban pinjol. Itu ada di bulan Maret 2021. Itu yang sering terjadi kayak begitu karena ketidaktahuan si mahasiswa
dia hanya butuh pinjaman, kemudian dia lihat iklan, dia lihat kayak pop up sedikit di HP itu, tiba-tiba dia langsung download, langsung ajukan pinjaman. Dia nggak tahu apa-apa. Yang dia tahu hanya dia butuh duit 10 menit lagi, gue harus bayar ke teman gue. Itu doang. Itu yang jadinya bingung. Dia nggak berpikir ke depannya nanti bagaimana kalau dia tidak bisa bayar, bagaimana nanti dia akan ditagih. Dia berpikirnya, oh online. Dia nggak kenal gue. Dia nggak kenal saya, dia nggak akan bisa nagih ke saya. Ternyata yang dilakukan oleh fintech ilegal adalah dia menyebarkan datanya kemana-mana, dipermalukan kemana-mana. Jadi yang ujungnya tadi itu, ada yang kasus bunuh diri karena saking tidak kuatnya dengan tekanan. Balik lagi, jadi harus hati-hati di awal, jangan sampai menyesal kemudian. Itu bahasanya. Kalau untuk usaha, memang ada risiko bisnis segala macam, tetap ada peluang juga untuk mengajukan di fintech peer-to-peer lending. Oke, slide terakhir mungkin bisa Mas Eka. Ya, ini sekaligus jualan Mas Ari, saya di sini. Sekaligus jualan dan sekaligus memperkenalkan. Jadi buat Bapak Ibu, buat teman-teman mahasiswa sekalian yang tadi saya sudah semoga ngerti ya dengan penjelasan saya. Walaupun ngalor ngidul jadi ceritanya. Kalau yang pingin tahu, pingin belajar, pingin coba, tapi balik lagi, harus hati-hati. Silakan ini nanti download di aplikasi Android ataupun di Play Store ataupun di www.acceleran.co.id. Itu bisa daftar, bisa daftar dengan masukkan kode referral itu AKSL YUGO 26903. Itu buat apa kode referral? Jadi begitu teman-teman masuk ke dalam platformnya Acceleran, teman-teman langsung dapat saldo 100.000. Langsung dapat saldo 100.000. Tapi kalau nggak masukkan kode nggak bisa dapat saldo ya, tapi tetap bisa top up sendiri, 100.000 yang tadi saya bilang buat belajar bagaimana pertama berinvestasi, bagaimana biar tahu fintech peer-to-peer lending. Jadi ketika ada pinjaman yang ditawarkan di platform, teman-teman bisa salurkan tuh dengan 100.000 itu. Kalau mau lebih besar, karena pinjamannya biasanya besar-besar sampai 2 miliar, ya silahkan di top up. Nggak harus 2 miliar yang teman-teman salurkan. Misalkan ada pengajuan pinjaman 2 miliar, ya teman-teman, Bapak Ibu bisa cuma 100.000, bisa 200.000, itu bisa. Jadi nggak harus langsung gelondongan besar. Karena kami, kalau di permodalan tuh disebutnya crowdfunding ya. Jadi kita mengumpulkan banyak sumber dana dari masyarakat. Oke, mungkin itu Mas Ari, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mohon maaf ini jadi ngelantur kemana-mana sampai hampir 1,5 jam nih. Siap Mas Yugo. Silahkan Terima kasih banyak ya. Waduh, jangan langsung pertanyaan dulu, Mas Yugo harus minum dulu. Saya nggak bertanggung jawab atas dehidrasi dan kehilangan konsentrasi ya Mas Yugo ya. Anyway, Mas Yugo, ini materinya buat saya sih dalam banget. Saya pun sebagai dosen ikutan belajar nih. Jadi kayak kita dapat SKS kuliah beneran gitu ya dari praktisi tentang dunia perbankan.